Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 36 mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan akan menampilkan hasil video wawancara kami mengenai pengambilan data terkait tugas besar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Fadilah Humairah dari NIM 166242271. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Bima Sakti dengan NIM 166242270. Semuanya, perkenalkan saya Fawaz Adi Fanandana dengan NIM 166242269. Perkenalkan, nama saya Amar Jipo Nusantara dengan NIM 166242268. Halo, perkenalkan saya Dafa Heriadi dengan NIM 158181027. Mungkin perkenalan dulu Bapak teh. Nama saya Gingin Ginanjar, petugas kebersihan. Kalau di sini dari jam berapa Pak? Biasa kalau jam kerja jam 7, tapi biasanya datang jam 6. Kalau misalkan listrik di sini itu semuanya masih gelap gitu Pak? Beberapa lah. Kalau lampu kan udah nggak ada pergantian gitu kan di sini. Udah mulai dicek lagi lah. Kalau malam tuh selalu dimatiin semua tuh Pak? Kadang dinyalain nggak semua sih, paling ruangan-ruangan tertentu lah. Kalau lorong gitu mah enggak ya Pak? Lorong ada. Paling yang di KIML tuh himpunan. Kalau ini mungkin Pak untuk AC itu juga suka dicek gitu Pak? Kelihatan suka sih, kemarin juga ada petugasnya sih. Biasanya 3 bulan sekali itu, rutin lah itu. Security satpam. Dari tahun berapa Pak kalau boleh? Kalau saya di sini baru 1 tahun. Lamanya kan di Ganesha di Bandung. Di rolling ke sini karena akses rumah terdekat ya ke sini gitu. Makanya saya dipindahkan ke sini gitu. Kalau boleh tahu untuk peralatan listrik yang ada di pos satpam ini ada apa aja ya Pak? Listrik untuk seputaran tempat tugas saya ya. Pos satpamnya aja. Kalau yang ada di sini yang saya pantau ya paling penerangan aja, nggak ada yang lain-lain. Stop kontak, saklar, sama lampu semacam ini. Untuk diesel di sini nggak ada. Genset juga nggak ada. Tapi kalau di sini dinyalain biasanya jam berapa? Lampunya Nah, di pos dimatikan satpam. setelah ada sinar matahari, dinyalakan biasanya jam 5. Atau udah mulai gelap lah kelihatan setengah 6 kita nyalakan. Untuk penerangan sekitaran sini Pak, seputaran pos sini. satpam aja. Kalau yang luar ini otomatis itu sepanjang jalan. Kanopi. Ya, betul. Udah ada relaynya gitu. Jadi ada timernya. Kalau kira-kira udah jam segini ataupun udah mulai gelap, dia otomatis nyala sendiri. Kalau si pintu itu nggak pakai Gate, maksudnya gimana tah? jadi listriknya dari ini juga? Iya, dari sekitaran sini juga. Kan ada gardu masing-masing di sini. Maksudnya panel ada panel. Kalau gate-nya itu aktif 24 jam atau? Nggak 24 jam sih, dari pagi, dari jam 5 kita udah mulai bisa dibuka. Nah jam 11 ditutup. Jadi dengan Bapak siapa ya Pak? Nama lengkapnya? Hendrik Nurman Saputra. Jadi Bapak di sini sebagai apa ya Pak? Saya sebagai staf elektrikal infrastruktur fisik. Jadi di sini kita mau nanya kira-kira untuk pemakaian listrik di Jatinangor ini, di kampus Jatinangor ini Nanti berapa saya besar? kasih datanya. Data penggunaan listrik dari 2018 sampai 2023 terakhirnya. Kira-kira untuk sumber listriknya ini dari mana ya Pak? Selain dari PLN itu, kalau misalnya sumber lain ada tidak? Sumber alternatifnya sih sebetulnya masih dari genset. Dari genset. Untuk tiap gedung, tapi nggak semuanya gedung sih. Baru gedung ini, gedung TSL belum ada. Gedung Labtek 1A, STH ada. FTI ada. Kalau untuk yang panel surya di danau itu kira-kira dia itu mengenergikan hanya apa? fake itu. Oh, hanya Udah selesai itu kerjaannya. Itu kerjaan FTSL sih sebetulnya. Dengan Bapak Mulyana, teknisi dari teknisi apa mungkin Pak nama lengkapnya? Teknisi listrik PT Kampus Jatinangor. Kalau boleh tahu spesifiknya itu teh ngapain ya Pak ininya tuh? Apanya? Teknisinya tuh dalam hal apa ya Pak mungkin Pak? Kalau teknisi lapangan kayak saya ini kan cuman perbaikan yang kecil-kecil deh. Itu Misalkan- kalau ada trouble gitu. Oh itu sering banget nggak Pak di sini Pak? Atau Kalau musim hujan sering, cuma itu kendalanya yang di luar, yang lampu PJU gitu, lampu taman itu sering trouble sambungannya konslet karena air itu. kalau di gedung-gedung mah nggak ya Pak? Jarang sih. Kalau paling di gedung kayak lampu TL perbaikan gitu. Lampu TL itu apa Pak? Lampu neon gitu.
Oh, yang di luar. Gitu, karena kan di sini masih pakai lampu TL yang lama, yang pakai masih ada adaptor gitu, belum pakai LED. Jadi itu sering itu. Itu berapa watt biasanya Pak? 36. Kalau yang ini yang di luar ini tuh cuman berapa ya? 8 atau 18 watt. Kalau yang di ruangan tuh 36 kebanyakan. Kalau misalkan peralatan kayak proyektor gitu Pak, itu termasuk juga kan Pak? Iya, itu yang di kelas gitu kayak yang fokus gitu. Masuk Bapak juga berarti atau? Ya kalau jalurnya mah input listriknya gitu. Tapi kan karena di kelas-kelas tuh udah tersedia colokannya, stop kontaknya, jadi mereka tinggal langsung paling tinggal narik bikin kabel. Jadi pengadakan kabel Bapak juga atau? Ya, kabel kayak striker, stop kontaknya. Kalau ke asrama ada itu sendiri nggak Pak? Oh, asrama ini asrama terus sama rusun dosen itu SP pusat. Langsung ke pusat, ke Ganesha. Kalau ini. Jadi latar belakang dari tugas besar kali ini yaitu listrik adalah kebutuhan vital untuk aktivitas sehari-hari termasuk di kampus. Ketergantungan pada PLN dan penggunaan genset sebagai cadangan listrik memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi, kebisingan, dan juga emisi karbon. Sebagai alternatif dari hal tersebut, panel surya menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan, hemat biaya jangka panjang, dan tentunya berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan. Penerapan panel surya di kampus mendukung operasional, mengurangi emisi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya energi terbarukan. Dan jika dilihat dari teriknya matahari di ITB Kampus Jatinangor, memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam pemanfaatan energi listrik yang berasal dari panel surya. Selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Sebenarnya seperti yang kita tahu, di kampus ITB Jatinangor ini tuh masih bergantung pada listrik PLN, yang dimana itu bersumber dari bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini akan menimbulkan polusi ke udara dalam bentuk emisi karbon. Di samping itu, penggunaan bahan bakar ini tuh cukup memakan biaya operasional yang cukup besar. Padahal sebenarnya kampus ITB Jatinangor punya potensi energi terbarukan, seperti contohnya panel surya yang ada di danau. Sayangnya implementasinya terhambat oleh keterbatasan dari segi infrastruktur, studi kelayakan, juga pembiayaan. Nah, selain itu, kampus ini belum punya sistem cadangan energi mandiri. Nah, masalah ini kita perlu inisiatif untuk memanfaatkan panel surya yang ada di danau sebagai energi alternatif berkelanjutan. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi panel surya merupakan teknologi yang canggih yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang ramah lingkungan dan tak terbatas keberadaannya. Maka dari itu, teknologi ini bersifat keberlanjutan dan memiliki kaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Adapun keterkaitannya ada 3 SDGs. Yang pertama, SDGs 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Dengan panel surya kita bisa mendapatkan energi bersih dan murah hanya dari sinar matahari. Tidak hanya menghemat biaya, tapi juga mendukung masa depan energi terbarukan di seluruh dunia. Yang kedua ada SDGs 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Panel surya di kampus bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga contoh nyata bagaimana solusi ramah lingkungan bisa diterapkan. Ini merupakan langkah awal dari kota yang menuju hijau. Dan yang ketiga ada SDGs 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Energi surya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari fosil. Sebagaimana kita tahu, kampus ini hanya ketergantungan terhadap PLN yang sebagian besar sumber energinya berasal dari fosil yang jika digunakan terus-menerus akan mengakibatkan kelangkaan. Artinya kita terus menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang semakin parah. Data yang terlampir di sini merupakan data hasil wawancara kami dengan Pak Hendri yang merupakan staf Electrical Infrastruktur Fisik di kampus ITB Jatinangor. Pada data ini terlampir besar tagihan listrik dari kampus ITB Jatinangor selama tahun 2023.
dapat kita lihat tagihan listrik tertinggi ada pada bulan April sebesar 158.584 kWh. Selanjutnya kita akan coba estimasi berapa energi yang bisa kita dapat dengan memasang panel surya pada atap-atap bangunan di kampus ITB Jatinangor. Di sini kami akan pertama-tama menghitung luas total atap bangunan di kampus ITB Jatinangor dengan bantuan software Google Earth. Dari hasil perhitungan didapatkan data luas total sebesar 23.888,39 m². Lalu dengan memperhitungkan sirkulasi serta celah-celah untuk melakukan perawatan, hanya sekitar 70% dari luas totalnya yang bisa kita manfaatkan untuk membangun panel surya. Dari hasil perhitungan didapat total panel yang bisa kita bangun ada sejumlah 10.252 buah. Di sini kami mencoba menghitung kapasitas totalnya dari sistem ini dengan menggunakan spesifikasi dari panel surya SunPower dengan kapasitas 320 watt peak. Lalu di sini kita coba estimasi total energi yang bisa kita dapat dengan memperhitungkan efisiensi dan juga dengan asumsi kondisi ideal. Dan kita dapat total energi yang bisa kita peroleh adalah 93.498,24 kWh. Baik, dari hasil perhitungan kami, potensi energi yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya di ITB Kampus Jatinangor sebesar 93.000 kWh per bulannya, atau 2 kali lipat dari penggunaan kampus per bulannya. Tentu saja perhitungan ini menggunakan asumsi kondisi paling ideal dengan pengukuran luas menggunakan citra satelit. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut menggunakan asumsi yang kurang ideal, pengukuran langsung, serta analisis kelayakan. Contohnya keuntungan terhadap biaya, operasi pemeliharaan, dan studi-studi lainnya yang mungkin diperlukan. Sekian hasil studi dari kelompok 1 kami. Kami harap video ini bermanfaat bagi para penonton dan mohon maaf apabila terhadap kesalahan, serta terima kasih sudah menonton.